Langsung dimulai nya. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita hadir kembali di majelis pekanan yang setiap pekan 2 kali di hari Rabu ini, yang kita di Rabu yang ketiga melanjutkan perkara seputar doa-doa ya. Tadinya saya ini ya, tapi dianjurkan untuk mulai saja ya, karena waktu dan sayanya juga tidak bisa lama ya. Insyaallah nanti kalau bisa lebih lama dan kita bisa mengambil faedahnya, mungkin bisa ada senggang tuh ya. Nah sekarang tentunya ya karena mendekati jam 6 ya, jadi terburu-buru juga ya. Tentunya ikhwatu fillah, langsung dibuka aja ya. Karena itu surah At-Talaq ayat 12. Ini masih berkenaan dengan doa kita ya. Melanjutkan doa yang kemarin, yakni doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu dan seterusnya ya. Nah, bahasan kita di lafaz a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Atau dua saja ya, dengan wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, yang itu ya kalimatnya. Di sini kita memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini ada suratnya, yaitu surah At-Talaq. Sama lafaznya wa annallaha qad ahata, atau dari sini ya, dari lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu maknanya demikian, maksudnya sama. Nah, itu artinya segala ketentuan sudah ada kudrahnya. Allah mempunyai sifat kudrah, di antaranya sifat berkuasa. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kuasanya itu adalah sesuai dengan ilmunya. Ini banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu diulang-ulang di dalam Al-Qur'an sampai 36 kali. Juga itu adalah salah satu nama Asmaul Husna, yaitu Al-Qadir ya. Jangan sampai kita membaca Asmaul Husna nggak tahu apa itu artinya, gitu ya. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-An'am ya. Al-Qadir itu ya,
Di antaranya juga ayyab'asa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, dan seterusnya ya. Untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu dan dari bawah kakimu. Nah itu. Dan seterusnya itu ya. Bisa dibaca lah gitu ya. Nah itu. Itu untuk orang yang Allah berikan azab ya. Sifat kuasa bagi Allah itu berkenaan ada 4 sebenarnya ya. Kan sudah dijelaskan ilmu ya. Yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Terus kitabah ya adalah ilmu Allah yang tersebut ditulis dalam Lauh Al-Mahfuz ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk. Terus masyiah itu sudah dijelaskan ya. Segala yang terjadi di alam semesta itu kehendak Allah dan keinginan Allah ya. Dan khalaq, nah ini yang biasa kita bacaan ya. Ciptaan ya. Bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, itu takdirnya. Jadi segala hal itu ya sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuannya ya. Tak terlepas dari apa yang terjadi saat ini ya. Apa yang tentunya hadir, siapa yang hadir tuh ya di sini, itu juga atas kudrah Allah ya. Walaupun segininya ya kudrah Allah seginilah gitu ya. Ya alhamdulillah lah sing istiqomah we gitu ya. Nah itu para hamba ya, para hamba adalah pelaku yang sesungguhnya dan Allah telah menciptakan perbuatan hamba-hambanya, dan pelakunya itu adalah siapa? Hambanya. Jadi tidak bisa berdalih dengan takdir ketika berbuat perbuatan dosa. Nah itu karena hamba termasuk dengan seluruh pekerjaannya itu adalah makhluk-makhluk Allah. Nah gitu. Karenanya ada hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah dan menetapkan adanya pengaruh sebab sarana-sarana atau suatu kejadian berdasarkan kehendak Allah. Ya. Ajal telah tertulis, rezeki telah dibagikan, ya sudah, ya, sudah jelas, ya. Gak usah ragu, ya, gak usah simpang siur, liar kumaha, gitunya, hirup tuh, kieu wae, sudah dituliskan, ya gitu, sudah dibagikan. Sedangkan kebahagiaan dan kesengsaraan telah Allah tetapkan pada setiap manusia sebelum mereka diciptakan ya gitu. Jadi ya tinggal bagaimana upaya kita ya gitu. Nah, kita tidak tahu takdir yang ditetapkan pada kita gitu ya. Nah itu. Musibah atau penyakit ya bisa diantaranya disebabkan oleh perbuatan manusia dan juga memang sudah ditakdirkan oleh Allah ya gitu. Tapi tidak bisa berdalih dengan dosa atau ketercelaan itu karena takdir, nggak bisa ya gitu. Wah, mah saya mau sholatnya ada saya mau sholat dan takdir Allah tuh bisa gitunya tambah cepret we gitu jalamina gitu namanya gitu. Cepret we gitu. Nah, dicepret abdi oge nyepret anjeun da takdir Allah gitu.
Lah gitunya gitu. Gitu tentang takdir. Dan takdirnya itu sudah sesuai dengan ilmunya, sudah sesuai dengan hikmahnya, pengetahuan Allah ya gitu. Nah itu kalau dikaji lebih dalam lagi ini panjang gitu ya. Sedikit lagi saja tentang takdir. Tidak ada ilah, tidak ada Rob selain Allah, dan tidak ada pencipta selain Dia. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Ia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mensifati dirinya bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia menghendaki. Kelemahan dan kelelahan itu tidak mengenainya. Ya, Allah itu tidak mungkin lemah, tidak mungkin lelah gitu ya. Gitu. Ini jelas ya bukti kudrah Allah, diantaranya penciptaan langit dan bumi dan seterusnya, tinggal dibaca aja ya, karena sudah dikirimkan materinya. Penciptaan manusia sudah tinggal baca gitu ya. Nah itu tinggal kita bagaimana diantaranya iman kepada kudrah Allah itu harus takut kepada balasan dan siksanya ya. Itu tanda seseorang beriman pada Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, berarti kita harus takut kepada balasan dan siksanya ya. Tinggal baca surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Dan tidak menzalimi orang lain ya, tidak bermaksiat ya. Maka tentunya senantiasa kita menciptakan kedamaian, kebaikan, menciptakan keamanan sehingga tidak zalim. Baik zaliman itu berupa kezaliman terbesar yaitu syirik, atau zalim terhadap kita, atau zalim terhadap orang lain. Nah itu maka kita senantiasa juga menetapkan atau mengingatkan pada diri kita agar adil itu ya, harusnya itu ya adil. Maka jadilah jiwa yang adil, perbuatan kita adil. Itulah buah dari kita beriman pada kudrah Allah Azza wa Jalla. Segitu saja yang bisa disampaikan. Wallahu minkum wallahu fikum. Insyaallah nanti hari Senin ya. Jadi jadwalnya untuk pekan depan hari Senin itu lanjut dengan penjelasan dari Tadkiratus Sami ya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.